Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual sate keliling bernama Pak Raka. Sehari-hari ia mendorong gerobak tuanya, berkeliling dari kampung ke kampung. Hidupnya sederhana, ia hanya ingin menghidupi istri dan 2 anaknya. Namun, akhir-akhir ini hidupnya terasa berat. Dagangan sate jarang laku. Warga desa lebih suka makan di warung modern yang baru buka di dekat jalan raya. Malam demi malam, Pak Raka pulang dengan sate tersisa. Wajahnya murung, tubuhnya lelah, pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang uang sekolah anak-anaknya. Hingga suatu malam, Pak Raka memutuskan pulang lewat jalan pintas yang melintasi pemakaman tua. Jalan itu gelap, hanya diterangi bulan purnama. Suara roda gerobaknya berderit pelan, menyatu dengan desiran angin yang membuat dedaunan bergetar. Saat melintas, ia melihat sesuatu yang membuatnya langkahnya terhenti. Di salah satu nisan tua, duduk seorang nenek berambut putih panjang. Wajah keriput dengan pakaian lusuh. Matanya redup, namun senyumnya samar. Pak Raka kaget, pikirannya bergejolak. Apa mungkin ada orang setua itu malam-malam duduk di pemakaman? Nenek itu menatapnya dan berkata lirih, "Nak, kau jual sate bukan?" Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, namun rasa iba lebih kuat. Ia pun mengangguk, membakar beberapa tusuk sate, lalu memberikannya pada nenek itu. Saat sate disajikan, asapnya berputar-putar tak biasa, seolah mengikuti nenek itu. Anehnya, sate yang habis selalu muncul kembali di tangannya. Setelah selesai, nenek itu menatap tajam. "Terima kasih, Nak. Mulai malam ini satemu tak akan pernah sepi. Tapi ingat, jangan sekalipun kau ceritakan pertemuan ini." Begitu ucapnya, nenek itu menghilang di antara nisan. Keesokan harinya, keanehan terjadi. Saat Pak Raka berjualan, tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong membeli. Harum satenya begitu menggoda, seolah berbeda dari sebelumnya. Dagangan habis hanya dalam hitungan jam. Besoknya pun begitu, bahkan lebih ramai. Nama Pak Raka mulai terkenal. Dari hasil jualan, ia memperbaiki rumah, membeli motor untuk anaknya. Bahkan punya tabungan. Istrinya terheran-heran, bagaimana mungkin dagangan yang dulu sepi kini selalu laris. Namun di balik semua itu, gangguan mulai muncul. Setiap malam Jumat, gerobaknya terdengar diketuk-ketuk. Meski tak ada orang, bara api menyala sendiri. Dan sesekali ia melihat bayangan nenek tua itu duduk di dekat gerobaknya, tersenyum. Istrinya pun bermimpi aneh. Dalam tidurnya, nenek tua itu datang dan berpesan, "Jangan lupa sate malam Jumat."
Pak Raka semakin yakin bahwa keberuntungan berasal dari pertemuan di pemakaman itu. Pak Raka semakin yakin bahwa semua keberuntungannya berasal dari pertemuan di pemakaman itu. Namun, ia memilih diam, menjaga rahasia seperti yang dipesankan. Sayangnya, suatu malam ia tak tahan lagi. Kepada seorang sahabat dekat, ia menceritakan semuanya. Pertemuan di pemakaman, nenek tua misterius, dan larangan untuk tidak menceritakan kisah itu. Sahabatnya terdiam, lalu tertawa kecil, menganggap itu hanya khayalan. Namun malam itu, tepat pukul 12, rumah Pak Raka diguncang peristiwa aneh. Gerobak satenya berguncang hebat. Bara api menyala dengan sendirinya. Lidah api menjilat-jilat udara. Dari kegelapan terdengar suara nenek itu. Lirih namun menakutkan. Bukankah sudah kuingatkan, jangan sekalipun kau ceritakan. Bayangan nenek tua muncul di halaman, menatap dengan senyum menyeramkan. Suaranya bergaung penuh amarah. Istri Pak Raka menjerit, anak-anak bersembunyi, sementara Pak Raka hanya bisa gemetar. Esok paginya, gerobak sate ditemukan terbalik di depan rumah. Sejak hari itu, dagangan Pak Raka kembali sepi. Harumnya hilang, pembeli tak lagi datang. Semua keberuntungan sirna begitu saja. Orang-orang desa berbisik, mengatakan kejayaan sate Pak Raka hanyalah balas budi dari makhluk gaib penghuni pemakaman. Karena ia melanggar pantangan, keberuntungan itu pun dicabut. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Beberapa warga mengaku setiap malam Jumat saat melewati pemakaman tua, mereka mencium bau sate terbakar. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok nenek tua duduk di atas nisan, tersenyum samar, seolah menunggu penjual sate lain datang untuk memberi makan. Sejak saat itu, tak ada lagi pedagang berani melewati jalan pintas itu. Jalan yang dulu hanya dianggap pemakaman biasa, kini disebut warga sebagai Jalan Sate Arwah. Dan nama Pak Raka perlahan hilang dari pembicaraan, digantikan dengan cerita mistis yang diwariskan turun-temurun, bahwa di pemakaman tua itu ada seorang nenek misterius yang mampu mengubah nasib seseorang dengan syarat pantangan yang tidak boleh dilanggar. Tapi ingat, setiap perjanjian dengan dunia gaib selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bisa jadi jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita dapatkan.